صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat-nikmat yang telah kita pergunakan sejak kita dilahirkan sampai detik ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah, taufik, tetap menunjukkan keistiqomahan dalam menuntut ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman Islam kita sampai kita meninggalkan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam mengisi kosongan. Nggak kosong, Ustaz. Nggak kosong. Isi terus pokoknya. Ya, kita isi terus. Ya, kalau hal seperti ini memang ya saudara-saudara kita banyak yang ada yang berselisih, ada yang pakai ru'yatul hilal dan juga hisab. Saudara-saudara kita yang dari Muhammadiyah memang pakai hisab, maka malam ini sudah mulai tarawih. Kita tetap menggunakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk laksanakan puasa dengan pakai ru'yah. Maka perintah kita untuk menetapkan ru'yah, maka tetap kita untuk taat kepada ulil amr. Ya, tetap kepada ulil amr dengan cara ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal artinya melihat. Ada petugasnya yang melakukannya, maka kita sebagai rakyat ya kita patuhi wa rasul ulil amr itu. Ya, kita taat kepada Allah, taat Rasul dan pemerintah kita. Tetap kita selalu untuk berusaha untuk mentaatinya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diambang bahwasanya kita ini akan kedatangan tamu agung, yaitu tamu agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya tamu itu datang pasti akan pergi. Dia datang, pergi. Sebagaimana kita kalau kedatangan tamu, tidak mungkin selamanya bersama kita. Yang namanya tamu. Ya. Nah, di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya untuk memuliakan namanya tamu. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Tamu datang ke rumah kita untuk bertamu, ya kewajiban kita untuk menghormatinya, memuliakannya dengan cara ya kita terima, kita jauh. Bahkan jikalaupun tamu itu berminat kepada kita, misalnya kewajiban kita untuk melayaninya, menerimanya selama 3 hari. Ya, selama 3 hari itu tamu. Manusia, hubungan muamalah manusia dengan manusia lainnya. Kalau tamu agung ini itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ramadan, juga punya batas. Ya, selama bulan Ramadan kita lihatkan tamu itu. Bagaimana cara kita melihatkan tamu tersebut? Kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan siam. Siam itu artinya puasa. Bahasa kita itu siam menurut bahasa artinya al-imsak, menahan. Nah, al-imsak itu ada ta'am wa syarab wa ma yuftiruha, ay wa ma yuftiruha syarab. Meninggalkan makan, menahan rasa lapar, ya rasa haus, dan apa-apa yang akan menggugurkan pahala puasa. Bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja, namun
juga yang sangat penting itu apa itu? Yang apa-apa yang akan menggugurkan pahala puasa. Jangan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga saja. Namun perhatikan juga apa-apa yang akan menggugurkan pahala puasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyam ila al-ju' wal 'atash." Karena betapa banyak di antara kita itu yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Artinya nggak punya balasan, nggak punya pahala balasan. Ya puasanya sah, namun nggak dapat balasan, gugur. Yang didapat hanya apa? Rasa lapar dan haus. Berarti rugi. Siapa yang rugi? Kita. Rugi kita berpuasa. Nah, makanya namanya saum, al-imsak, menahan rasa lapar dan dahaga dan apa-apa yang menggugurkan pahala puasa, itu namanya puasa. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, Allah mengatakan, ya, bagaimana kita baca tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini perintahnya. Khitab Allah Subhanahu wa taala ila ibadah Allah. Inilah perintahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Terhadap hamba-hambanya. Tentang apa itu? Tentang kewajiban untuk melaksanakan puasa. Ya. Orang-orang terdahulu kita juga diperintahkan untuk berpuasa juga. Tujuannya apa? Ini agar kita ini hikmahnya adalah salah satunya adalah la'allakum tattaqun. Jadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Mungkin sering kita dengar ini ayat ini untuk diri kita perhatikan. Namun kita sering ingatkan di sini ayat ini rahimahullah, kita ini sebagai pemimpin dalam keluarga. Kita ini adalah pemimpin dalam keluarga. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum bi ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Khairukum bi ahlikum wa ana khairukum bi ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Maksudnya apa di sini? Para ulama menjelaskan yang selama ini paling baik dalam urusan duniawi. Banyak kita mengartikan dalam urusan duniawi selama ini. Padahal yang paling utama, yang paling baik adalah bagaimana pemimpin dalam menjaga keluarganya. Bagaimana seorang pemimpin dalam keluarga memimpin keluarganya. Bagaimana seorang pemimpin dalam keluarga, seorang bapak, ada yang pemimpin. Bagaimana mereka membina keluarganya untuk mengenalkan, mendekatkan diri, mendekatkan keluarganya kepada apa? Kepada syariat Allah Subhanahu. Selama ini memang kita artikan hanya sebatas duniawi saja selama ini. Pada para ulama mengatakan yang paling utama adalah bagaimana kita membina mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan mencari tahu, mencari ilmu bagaimana cara kita membina mereka. Adapun urusan dunianya akan ngikut dia. Kalau kita urusan akhirat kita ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari ancaman api neraka. Bukan hanya sebatas menjaga keluarga kita, anak istri kita, menjaga bagaimana mereka itu gak kelaparan, bukan itu seperti itu. Namun yang paling utama disebutkan Allah Subhanahu wa taala, jaga dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Ini betul. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Qu anfusakum wa ahlikum wa'murhum bidzikri wa du'a hatta yunjiyakumullahu wa iyyakum minan nar. Beliau mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Wa'murhum bidzikri wa du'a, dan perintah mereka untuk selalu mengingat Allah. Wa doa, dan selalu mohon kepada Allah hatta yunjiyakumullahu iyyahum, sehingga Allah menyelamatkan kalian dari apa itu? Kalian menyelamatkan kalian dan mereka, keluarga kita maksudnya, minan nar, dari api neraka.
Ini perintah. Makanya Nabi SAW, khairukum di ahli, sebagai kalian ada siapa itu? Yang paling baik keluarganya. Maksud sini, yang paling baik adalah siapa itu? Yang menjaga keluarganya, yang membimbing keluarganya dalam bertaat syariat Allah, dalam mengingat Allah, dalam melaksanakan perintah Allah. Ini. Kadang banyak dari kita itu kadang sedih kalau jalan tuh banyak saudara-saudara kita yang tak puasa saja, mungkin makan bebas ya, minum bebas, dijaga. Bagaimana kalau kita itu keluarga kita, anak kita atau keluarga kita sendiri? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian ini akan diminta dan kalian akan diminta pertanggungjawaban kalian atas kepemimpinan kalian di akhirat. Kita ini pemimpin. Yang kita perhatikan adalah diri kita, orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita yang perhatikan. Kadang kita perhatikan orang lain, nah keluarga kita jangan jadilah kita perhatikan. Dalam hal seperti ini, misalnya dalam tamu agung ini, laksanakan puasa ayo, bimbing keluarga kita ajar. Seorang anak kita ajar mereka, kita didik mereka, latih mereka, mungkin sebelum balik kita latih mereka sebagaimana kita diperintahkan untuk mengajari anak kita melaksanakan ibadah sholat sejak mereka umur 7 tahun. Nah, boleh kita kumpul selama sudah sampai 10 tahun. Dan ibadah-ibadah juga demikian, puasa kita latih mereka. Namun mudah-mudahan balik wajib kepada mereka untuk melaksanakannya. Kalau sudah balik anak itu wajib untuk melaksanakan. Maka lihat Allah Subhanahu wa ta'ala, anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman neraka. Yang mana Allah mengatakan waquduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya api neraka itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dari kayu bakar sebagaimana dilihat di sini. Ya. Bahan bakarnya dari bebatuan. Apalagi dari manusia. Waquduhan nas, bahan bakarnya dari manusia. Wal hijarah, dan batu. Yang mana alaiha malaikatun ghilazun shidad, yang mana api neraka dijaga oleh malaikat yang sangat keras. Kasar lagi. Namun meskipun mereka kasar, para malaikat yang menjaga neraka itu kasar, namun mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mereka kasar adalah hamba-hamba Allah yang membangga perintah Allah. Namun mereka pun tetap lembut dan mereka tetap menjalankan perintah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan ayat ahli enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kita cari kemana zat itu. Cari salah tidak dari kita itu sifat manusia. Kalau malaikat wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apa yang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah mengatakan B, apalagi Z. Amanah Allah, perintah dilaksanakan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya azza. Ingat, kita ini adalah pemimpin. Jangan hanya kita mencukupi kebutuhan duniawi saja kepada kita, tapi ukhrawinya perhatikan. Jadilah kita itu pemimpin yang terbaik. Jadilah kita itu terbaik untuk keluarga kita. Yang paling perhatikan adalah bagaimana mereka itu berakidah kepada Allah dan akidah yang benar. Karena ini yang akan kalau ditinggalkan mereka yang akan mendoakan kita. Maka seorang dikatakan berhasil itu terhadap anaknya bukan mereka menumpuk-numpuk gelarnya, bukan itu. Bukan itu. Seorang orang tua yang dikatakan berhasil itu bukan orang tua yang mana anaknya bergelarnya udah menumpuk tingkat berapa sudah. Bukan itu yang paling yang dikatakan sukses. Namun orang tua yang paling sukses mana itu? Yang mana orang tua itu berhasil mengenalkan anaknya akan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
jadilah kita pemimpin umat kita. Karena kita akan meminta pertanggung jawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan tadi apa dikatakan seperti ibadah puasa ini, banyak yang kita berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasa kita itu bulan cukup atau syuhiyah. Banyak yang tidak berpuasa, jangankan ini yang berpuasa juga tidak banyak. Karena ancamannya itu orang yang berpuasa saking wajibnya berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita sengaja meninggalkan puasa 1 hari saja tidak ada uzurnya, sengaja nggak berpuasa 1 hari, ini tidak akan bisa dibalas, tidak akan bisa diganti meskipun kita puasa 1 tahun pun tanpa uzur. Kita berpuasa, wajib berpuasa dalam 1 bulan ya, Ramadan. Kita sengaja sehari saja nggak puasa, sengaja nggak berpuasa 1 hari saja, tidak ada uzur ini. Bukan saja bukan musafir, bukan nggak ada uzurnya. Sengaja nggak berpuasa dalam 1 hari ini tidak bisa dibalas, tidak bisa diganti dengan puasa meskipun diganti dengan 1 tahun penuh. Tidak ada nggak selang-seling enggak. 1 tahun pun nggak bisa dibayarkan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib juga mengatakan apa kata beliau dari Anas bin Malik? Apa kata beliau? Man aftara shaum, man aftara yawman muta'ammidan. Barang siapa yang berbuka, yang enggak puasa maksudnya, yawman muta'ammidan 1 hari dengan sengaja, lam yaqdihi, tidak bisa diganti. Dituli tahun, ya sumi dituli tahun, meskipun dia berpuasa sehari, diganti dengan 1 tahun penuh. Tulis dalam hari itu tidak bisa tergantikan. Saking wajibnya kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak bisa. Kalau sengaja tanpa ada uzur, kalau ada uzur sakit, memang ada uzurnya, kan ada gantinya nanti. Ini bahayanya kita itu meninggalkan puasa. Karena puasa itu salah satu adalah tiang agama. Ya, salah satu tiang agama yang mana di hadis yang terkenal yaitu hadis Jibril, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Jibril, ya Muhammad mau Islam. Wahai Muhammad, apa itu Islam? Akhbirni anil Islam, beritahu tentang Islam. Maka beliau menyebutkan rukun Islam yang lima. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa saum wa tahajjud bait idza istata'a ilayhi sabila. Yang keempat disebut itu puasa. Ini adalah salah satu tiang agama yang mana ini adalah suatu kewajiban bagi kita. Maka cara kita itu bersyukur, kita bersyukurlah kita dan kedatangan bulan Ramadan ini. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu dalam kita melaksanakan ibadah puasa hari ini. Kita senang, gembira. Ya, meskipun ini misalnya belum datang, kita nggak tahu umur kita sampai kapan, tetap kita mohon kepada Allah. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata tadi beliau mengatakan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Tahrim tadi itu, ya, wa'murhum bidzikri wa du'a. Perintah mereka untuk selalu ingat Allah, berzikir kepada Allah, wa du'a, dan mohon kepada Allah. Kita juga minta kepada Allah, selalu kita mohon kepada Allah. Orang terdahulu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, diminta kepada Allah. Belum 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan dah minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipertemukan di bulan Ramadan. Lalu minta kepada Allah, dan 6 bulan berikutnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selama di bulan Ramadan amal ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam setahun ya. 6 bulan pertama itu sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan minta kepada Allah agar dipertemukan di bulan Ramadan. 6 bulan setelah bulan Ramadan, mohon kepada Allah agar amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masih dalam bulan yang awal ya. Ya, pada sebelum bulan Ramadan kita mohon kepada Allah. Tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu, jangan-jangan kita besok enggak ketemu. Kita enggak tahu. Mati itu harus sakit. Ya, meninggal dunia itu harus sakit. Di bumi mana akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana keadaan kita tidak ada yang tahu. Kata mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala.
Adapun zikir di sini, ayo ikhwah rahimahullah, tetap kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita ingat Allah Subhanahu wa taala selalu kapanpun kita berusaha. Kali ini salah satu adalah perhiasan yang terbaik yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap hamba. Dikala mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia berzikir kepada Allah, ini adalah perhiasan yang terbaik yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lisan dzakir. Perhiasan terbaik bagi seorang hamba, yang mana perhiasan dunia ini banyak sekali, namun yang tiga yang terbaik salah satunya mana dia? Lisan dzakir, yang selalu senantiasa yang berzikir kepada Allah. Maka hati kita ini kadang sesak, hati kita ini kadang sempit, dada kita ini sesak disebabkan apa? Karena jauh kita dari syariat Allah. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, apa kata beliau? A'zamul asbab dhayqis sadr, ya, penyebab yang terbesar hati seorang itu sempit, dada seorang hamba itu sesak, al-i'radu anillah, berpaling dari Allah, berpaling dari syariat Allah, berpaling dari perintah Allah. Itu sebab yang paling utama kenapa hati kita ini sesak, gundah gulana, ya, sesak, sempit rasanya, hati kita tidak tenang. Disebabkan karena apa? Al-i'radu anillah, berpaling dari Allah, berpaling dari syariat Allah. Hati kita condong kepada hal yang bermaksiat, menunjukkan kemaksiatan kepada Allah. Waliyadzubillah. Dan apa juga wal ghaflah an dzikrillah, dan lalainya kita akan berzikir kepada Allah. Ini penyebab utama. Ya, kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat Allah. Ya, kita mohon kepada Allah karena kita ini enggak tahu kapan kita mati. Jadilah kita keluarga yang terbaik, pemimpin yang terbaik, karena ingat kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita datangnya bulan Ramadan. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurnya kita dengan melaksanakan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Dari keutamaan-keutamaan sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Kita dalam bulan Ramadan kita berusaha untuk berlomba-lomba di dalamnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yanzurullahu ila tanafusikum. Di dalam bulan Ramadan kita diminta untuk selalu berlomba-lomba. Kata Nabi mengatakan, yanzurullahu ila tanafusikum, Allah melihat kalian berlomba-lomba di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, fa'allahu min anfusikum khairan, maka adalah kalian berusaha untuk selalu menunjukkan dari diri kalian itu kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dalam hadis lain juga mengatakan, Nabi mengatakan, ya baghil khairi aqbil wa ya baghil syarri aqsir. Wah, yang senantiasa yang biasa melakukan suatu kebaikan, ayo terus lakukan, jangan ditunda-tunda. Ya, namanya ini di luar Ramadan kita berusaha melakukan suatu kebaikan, lebih-lebih di luar Ramadan kita berusaha melakukan kebaikan lagi. Ya, wa ya baghil syarri aqsir, wah yang terbiasa melakukan keburukan, berhentilah, ganti dia di bulan Ramadan dengan suatu kebaikan. Karena ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Karena satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Ya. Bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Namun kita dapat yang mana, ini tergantung dari keikhlasan kita untuk melakukannya. Ila shaum kata Allah, ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini enggak ada batasan pahalanya. Puasa ini enggak ada batasan pahalanya. Selalu mengalir pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Karena ibarat kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa ini kata Allah Subhanahu wa taala diibaratkan orang yang bersabar. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar saja diberikan balasan, tidak ada batasnya. Makanya orang yang berpuasa dia bersabar. Wa yasbiru an ta'amini, dia bersabar akan rasa laparnya, wa syarabihi, rasa hausnya, wa syahwatihi, dan syahwatnya di bulan Ramadan. Dia bersabar menjaga. Li ajli, katanya Allah, dia bersabar. Ya ada ta'am wa syarab wa syahwatu li ajli. Dia bersabar meninggalkan laparnya, ya, laparnya, menahan hausnya, menahan syahwatnya di tengah bolong. Karena aku, katanya Allah Subhanahu wa taala,
wa ana azbihi, aku yang memberikan dia balasan. Tidak ada batasannya. Maka kita manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Ya. Kita manfaatkan kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan di luar Ramadan, kita tingkatkan di Ramadan. Ya, dan satu keutamaan keistimewaan Ramadan, syaitan-syaitan itu dibelenggu. Namun artikan di sini jangan diartikan syaitan itu belenggu sama sekali, enggak. Artinya itu maksudnya dibatasi maksudnya. Kalau seandainya dibelenggu sama sekali, itu nggak ada yang makan di jalan. Ya, nggak ada yang nggak puasa. Namun itu maksudnya hadis Nabi SAW itu adalah dibatasi gerak-geriknya, gerakannya, godaannya itu dibatasi. Tetap dia akan menggoda, namun dibatasi. Tuh. Jadi jangan artikan sama sekali. Kenapa kok kata ini? Kenapa katanya syaitan itu dibelenggu? Kalau masih ada yang nggak berpuasa, nah itu maksudnya dibatasi. Maka beda rasanya kita rasakan yang sudah terbiasa melakukan kebaikan di luar Ramadan dan Ramadan itu lain rasanya. Seperti contoh misalnya dalam baca Al-Quran Al-Karim di luar Ramadan mungkin kita kapan ingatnya baca Al-Quran, tapi di dalam Ramadan berlomba-lomba kita. Dan satunya adalah kita ingin berlomba-lomba karena Allah melihat hamba-hambanya berlomba-lomba di dalamnya. Salah satunya. Yang kedua, karena syaitan itu dibatasi godaannya. Padahal zikir yang paling utama apa itu? Membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah yaitu Al-Quran. Ini zikir yang paling utama di antara zikir yang lainnya. Zikir yang paling utama adalah membaca kalam Allah. Kalau kita apa zikir yang pertama, ingat yang pertama membaca WhatsApp. Membaca medsos. Kalau kita itu berapa kali sehari kita baca? Enggak ada. Ya, kata itu kata Yesus. Al-Quran Karim kalam Allah, dia akan menjadi syafaat kita, dia akan penolong kita akhirat kelak. Ya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqra al-Quran fa innahu yawmal qiyamah syafi'an yasab. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong kelak pada akhirat. Lalu kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia ini, di dunia akhirat kelak. Karena apa yang ada di dalam dunia ini ada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang paling utama ulama mengatakan zikir yang paling utama di antara zikir-zikir adalah membaca Al-Firman Allah yaitu Al-Quran. Maka zikir setelah itu paling afdal adalah la ilaha illallah. Maka dalam Ramadan ini ayo kita bareng-bareng berusaha untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, pertama kita bergembiralah, kita jangan bersedih. Sarapannya hilang, biasa kopi siang hari enggak sarapan. Ya, namun kita bersyukurlah kita dipertemukan dengan tamu yang agung ini. Makanya ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, yang beriman itu dia gembira akan kedatangan di bulan Ramadan. Jadi ciri orang yang bertakwa, mereka gembira kedatangan di bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan kamu gembira kepada para sahabat, ja'akum Ramadan syahrul barakah. Datang bulan Ramadan kepada kalian yaitu bulan keberkahan. Maka kita pergunakan bulan ini sebaik-baiknya. Ya, dengan bulan kita muliakan bulan ini sebaik-baiknya. Yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah puasa, kita bimbing keluarga kita, istri, anak-anak, ya, kalau mereka berbalik perhatikan mereka berpuasa, ya, dan jangan lupa bahwasanya salah satu sunnahnya itu bangunkan mereka untuk sahur. Ya, namanya sahur itu nggak harus makan satu piring. Namanya sahur itu meskipun seteguk air itulah sahur. Jangan nantikan itu harus sahur makan. Nah, kadang kan semuanya kita ini nggak ada yang doyan makan, ada yang enggak ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebaik-baik sahur itu gimana? Apa itu? Boleh. Nah, nikmat sahur at-tamar. Sebaik-baik sahur itu dengan kurma. Nikmat sahur kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bit-tamar, dengan kurma. Meskipun hanya satu biji, luar biasa khasiat kurma itu. Ya. Nah, itu mungkin yang nggak biasa makan dia diganti dengan kurma meskipun satu biji. Meskipun kalau nggak bisa makan mungkin setengah air itu namanya sahur. Karena kan beda antara puasa kita dengan mereka yang non kitab itu, mereka juga puasa soalnya. Ya, perbedaannya itu adalah sahur. Kita makan sahur ternyata. Dan juga innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin.
Dan Allah Subhanahu wa taala para malaikat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Rugi gitu ya. Namun sahurnya itu kapan itu? Ya sebelum subuh. Jangan sahur nanti jam 12 malam. Itu makan malam namanya kan. Ya sahur itu sebelum apa namanya? Ya kira-kira ada yang mengatakan dalam hadis khusus, ada yang mengatakan sampai 50 ayat membaca. Itulah waktu makan sahurnya itu sampai datangnya apa namanya fajar, ya datangnya fajar yang datangnya menunjukkan pula apa namanya masanya waktunya sholat subuh. Jadi makanya sunnahnya itu mengakhirkan sahur, ini yang sunnahnya. Mendahulukan iftar, permukaan dahulukan iftar itu sunnah. Mengakhirkan sahur itu yang sunnah. Ya. Jadi kadang-kadang imsak itu aku menahan untuk aba-aba lah, bahwasanya itu menunjukkan akan datang apa namanya, maka apa datangnya waktu sholat fajar, sholat subuh itu masih aba-aba. Tapi kalau kita pas bangun di situ pas imsak masih ada waktu di situ makan. Yang mungkin itu yang terbaik sahurnya waktu sahur mungkin. Ya. Kalau azan muazin sudah menggunakan azan itu sudah selesai habis waktu sahur. Jadi kita perhatikan hal-hal yang sunnah ini ya. Jadi kalau kita bahas ini nggak selesai. Antum udah hafal semua, ini cuma pengingat saja ya. Kita saling mengingatkan saja apa ini tentang kewajiban kita melaksanakan kedatangan bulan Ramadan ini, melaksanakan puasa, dan sedikit apa yang disunahkan Rasulullah SAW untuk menguatkan jasad kita, badan kita, ya raga kita ini dengan kita sahur. Inilah salah satu keutamaan dari sahur. Ya mungkin ini sedikit yang perlu saya sampaikan. Tadi sudah menunjukkan jam 2 malam, jam 2 malam sebelum ya, bukan lagi sahur ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah.